Jangan gitu loh, awalnya gimana sampai bisa pakai skin kayak abal-abal gitu. Cerita dong. Nggak apa-apa, aku jadi kayak ada spoiler. Jadi dulu saya tergoda itu sama kalau temen saya mulus banget gitu kan. Jadi ya udah saya tanyakan belinya di mana, pakai apa, tanya dulu pakai apa. Kok bisa? Saya jadi mulus banget. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nonop. Maaf banget, aku udah lama banget gak muncul di YouTube. Tapi sekarang aku mau coba untuk produktif lagi di YouTube. Nah, di video kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku menggunakan krim abal-abal. Aku juga udah ceritain ocehan aku di Instagram Story. Buat kalian yang udah lihat pasti kalian tahu. Dan sekarang aku mau ceritain dari awal banget kenapa aku bisa tahu krim itu dan kenapa aku mau pakai. Jadi gini ceritanya, aku udah jerawatan dari zaman SMA. Waktu itu kelas 2 SMA tepatnya. Nah, waktu itu tuh aku juga punya sahabat yang dia juga jerawatan. Aku udah tahu dia jerawatan dari SMP. Nah, semenjak kelas 2, dia itu jerawatnya berkurang banyak banget. Bahkan kayak udah gak ada jerawatnya gitu. Bahkan dia tuh mulus gitulah ya, bisa dibilang mulus banget malahan. Akhirnya aku yang jerawatan, akhirnya nanya kan, kalian pasti tahulah ketika ada teman kita yang jerawatan terus tiba-tiba mulus tuh kita pasti nanya skincare-nya apa sih, pakai apa sih biar jerawatnya hilang gitu. Akhirnya aku nanya aja sama temen aku itu, pakai apa kok jerawatnya udah hilang gitu. Terus dia ceritain aja pakai ini, pakai ya krim itu, belinya di sini, pokoknya dijelasin semuanya. Akhirnya aku kayak tertarik gitu untuk coba. Nah, terus aku kan bilang sama mama aku untuk beli krim itu, karena kan waktu SMA itu aku nggak punya uang sendiri ya, jadi uangnya uang bekal. Akhirnya aku bilang sama mama minta izin untuk beli krim itu karena temen aku mulus banget wajahnya. Siapa yang nggak tertarik melihat yang dulunya jerawatan terus tiba-tiba jadi mulus gitu ya. Tapi pada saat perizinan aku tuh dilarang sama mamaku. Aku tuh nggak dibolehin, dikasih tahu itu bisa aja krim nggak jelas gitu, terus bisa aja ada efek jangka panjangnya. Tapi pada saat itu aku kayak enggak kok, temen aku aja bagus banget gitu kulitnya, bahkan sampai mulus banget. Ya masa kan itu krim berbahaya, karena kan kita lihatnya ya itu dia udah sembuh gitu, udah cakep banget wajahnya gitu kan. Tapi tetap mama aku nggak izinin aku, dan tetap juga aku kayak keras kepala gitu. Aku akhirnya kayak nyolongin duit aku sendiri, duit bekal, kayak disimpen-simpenin untuk beli krim itu. Aku ingat harganya itu 50.000 aja dapat 2 krim. Kayak krim malam sama krim pagi. Aku beli 2 krim itu aja. Pencuci wajahnya aku nggak beli, walaupun ada katanya, tapi aku nggak beli. Aku cuma beli 2 krim ini. Setelah beli, akhirnya aku coba kan pelan-pelan gitu. Memang si teksturnya itu emang agak lengket. Bukan agak lengket lagi, tapi memang lengket gitu ya, memang lengket. Terus ada 2 kan, ada krim malam dan krim pagi. Nah, krim paginya itu dia warnanya kuning, kayak apa ya, kayak sedikit ada foundationnya, tapi kuning lah. Jadi kalau kita pakai, kulit kita tuh kayak tone up gitu warnanya, jadi lebih cerah. Terus kalau krim malamnya dia warna putih butek gitu, putihnya butek. Dia juga lengket gitu. Bahkan kalau nggak salah ya, seingat aku yang lebih lengket itu krim paginya. Jadi kalau aku pakai krim paginya itu pasti berminyak banget gitu siangnya. Dan nih aku pakai selama 2 minggu udah mulai kelihatan nih hasilnya. Jerawat aku waktu itu memang gak terlalu banyak, tapi mungkin karena aku jerawatan tuh baru-baru jadi kayak lumayan terganggu. Tapi itu bener-bener efeknya oke banget sih, kayak langsung gak muncul-muncul lagi jerawatnya. Biasanya kan dalam waktu 2 minggu ada yang kempes, tapi ada juga jerawat yang muncul lagi gitu. Kalau ini tuh bener-bener gak ada jerawat yang muncul sama sekali. Jerawat-jerawat yang ada tuh pada kempes. Selama 1 bulan pakai, sudahlah, gak ada tuh urusan sama jerawat. Kayak hilang, bener-bener hilang jerawatnya, mulus wajahnya, pori-porinya hampir gak kelihatan, dan wajahnya putih. Udah jelas pasti beda banget sama tangan, sangat beda gitu ya.
kayak putihnya tuh putih-putih pucet, terus glowing berminyak gitu deh pokoknya. Aku seneng kan jerawatnya udah hilang gitu, seneng muka aku udah mulus lagi gitu kan. Nah tapi di saat aku mulus kayak gitu, teman-temanku tuh banyak yang sadar juga gitu kalau warna kulit aku tuh aneh. Terus aku dikatain, kamu pakai pemutih ya wajahnya. Terus aku kayak nggak terima gitu loh, kayak enggak lah, tapi aku nggak bisa jelasin kalau aku tuh pakai skincare apa gitu. Nah aku mau jelasin juga bentukan skincare itu, si krim abal-abal itu yang aku terima tuh kayak gimana. Aku nggak punya fotonya dan aku juga nggak menemukan foto yang sama persis di internet, tapi si bentukannya tuh bukan jar yang sekarang krim abal-abal pakai, bukan. Itu kan kayak jarnya krim dokter gitu ya yang sekarang tuh, tapi ini tuh kayak bener-bener jar yang ukurannya lebih kecil, segini kali ya, kayak kecil banget. Terus warnanya bening dan bener-bener, ngerti gak sih, kayak krim dimasukin ke jar yang gak jelas banget kayak gitu. Pokoknya jarnya jelek banget. Kalau yang sekarang tuh bisa aku bilang dia bagus lah dan standar gitu. Kalau dulu tuh yang aku nggak ada merek, terus nggak ada daftar bahan-bahan, nggak terdaftar BPOM. Tapi kan dulu aku kayak nggak ngerti yang gitu-gitu. Ya udah deh pakai aja gitu, dan emang ternyata ada hasil di aku gitu. Ya udah deh gitu, nggak peduli sama yang gitu-gitu. Dan anak SMA waktu itu tahu apa sih tentang skincare gitu kan. Itu bener-bener jelek banget packagingnya, nggak habis pikir sih. Nah teman-teman aku kan kayak pada sadar gitu warna muka aku tuh aneh gitu ya, cuma kan aku kayak nggak nerima dan aku juga nggak bisa jelasin aku pakai skincare apa karena ngerasa malu aja gitu dari bentukan skincare-nya tuh kayak aneh banget gitu kan dari krim ini. Tapi ada juga yang nanya, kok sekarang wajahnya bagus sih, pakai apa? Terus dengan bangganya aku merekomendasikan, ini loh pakai ini, terus belinya di ini, kamu bisa beli deh di dia, bagus banget kok. Nah tapi orang yang aku rekomendasiin tuh kayak nggak percaya gitu, dan dia tuh memilih untuk nggak beli, ngerti gak sih? Kayak dia tuh kayak udah ngerti kalau krim itu tuh krim aneh, ngerti gak sih? Tapi aku kayak dengan bangganya membagikan informasi tersebut. Aku ini tipe orang yang cukup bisa dibilang bosenan ya sama skincare. Kalau misalkan skincare itu udah ada efek di aku tuh sering banget ganti skincare lain gitu. Nah pada saat itu karena aku udah ngerasa mulus, udah bagus banget kulitnya, akhirnya aku lepas dari krim ini. Terus aku balik lagi ke skincare yang ada di supermarket, minimarket gitu ya, kalian tahu, di drugstore. Akhirnya aku beli, tapi pelan-pelan seperti biasa jerawatnya muncul lagi. Nah ketika muncul lagi jerawatnya, aku balik lagi ke si krim ini tuh, mulus lagi, lepas lagi, pakai lagi gitu. Jadi aku 1 tahun pakai krim ini tuh nggak full, ngerti gak sih, kayak dilepas pakai gitu terus. Ya udah. Nah, aku pakai krim itu kan dari kelas 2 ya sampai kelas 3. Walaupun pakainya tuh kayak belang-belang kayak gitu loh, kalau udah sembuh pakai yang lain gitu. Terus pakai yang lain lagi gitu. Jadi belang-belang kayak gitu sampai akhirnya aku lulus SMA. Setelah aku lulus SMA, aku kan kuliah nih di luar kota. Akhirnya aku nggak ketemu lagi nih sama orang yang jual krim ini. Ya udah, aku lepas aja. Akhirnya aku pakai skincare yang ada di drugstore aja seperti biasa. Dan dari situlah masalah jerawat aku bermunculan. Kayak bener-bener dari zaman kuliah tuh, ngerti gak sih, dari satu sampai akhirnya satu muka gitu. Dan aku gak tahu harus gimana, mau ke dokter, orang banyak bilang nanti ketergantungan atau gimana gitu. Skincare aku gak paham, serba dipakai, serba dicoba, yang akhirnya memperparah jerawat. Dan aku yakin juga nggak cuma gara-gara aku coba-coba skincare lain sih ya, memang gara-gara si krim abal-abal ini. Memang yang namanya jerawat itu banyak banget penyebabnya ya. Yang pertama bisa karena hormonal, bisa karena keturunan, bisa karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, bisa juga gara-gara si krim abal-abal ini gitu. Tapi kalau aku cari tahu lagi penyebab jerawat di aku itu, yang paling besar itu yang pertama genetik, yang kedua itu ya gara-gara si krim abal-abal ini.
Aku genetik karena memang kakak aku, adik aku, jadi semuanya tuh jerawatan gitu, sama aku juga. Terus gara-gara si krim abal-abal ini, karena aku yakin dia tuh punya peran memperparah jerawat yang tadinya mungkin gak segini gitu loh. Kalau aku perhatiin gitu orang-orang yang pakai krim abal-abal itu, terus ketika dia lepas itu bakalan balik lagi ke keluhan awal ketika awal dia pakai krim itu. Misalnya kayak awal aku pakai krim itu keluhannya adalah aku jerawatan. Terus ketika lepas ya aku jerawatan lagi. Ada juga beberapa orang yang ngeluh dia tuh wajahnya kusam atau hitam gitu. Terus pakai krim itu jadi putih, terus dia lepas ya balik lagi ke keluhan awal. Dan itu bisa lebih parah daripada keluhan awal. Nah, jadi kayak gitu ceritanya guys. Itu krim abal-abal itu bener-bener berbahaya banget. Aku masih bisa bersyukur karena aku cuma ngerasain di kulit gitu. Ada orang yang bahkan sampai kanker gitu kan, karena itu tuh isinya merkuri. Jadi aku pengen kalian semua di sini yang masih pakai krim itu, please stop dari sekarang daripada kalian terus pakai dan efek sampingnya lebih parah dibandingkan penyakit kulit gitu. Itu benar-benar berbahaya banget guys. Please jangan tergoda sama kulit putih, mulus dalam waktu yang singkat, gak jelas banget gitu. Yang namanya skincare itu berproses gitu loh. Mendingan kalian kulitnya sehat daripada putih tapi gak sehat. Jadi yuk kita sama-sama dari sekarang yang masih pakai cepet-cepet stop. Yang berminat untuk beli, buang minat itu, buang jauh-jauh. Mending kalian pakai skincare yang jelas. Kita banyak-banyak cari tahu tentang skincare yang aman untuk kulit itu yang seperti apa. Misalnya yang ber-BPOM, yang di packagingnya ada daftar bahan-bahannya gitu yang aman. Pokoknya yang jelas-jelas aja deh, mending pakai yang kayak gitu-gitu aja. Mending pelan-pelan berproses tapi kalian investasi kulit sehat ke depannya. Oke, jadi di video kali ini segitu aja untuk cerita pengalaman aku menggunakan krim abal-abal. Nah, nanti bakalan ada video aku baca-bacain pengalaman kalian menggunakan krim abal-abal juga. Jadi kita sama-sama belajar, bukan dari pengalaman aku aja, tapi pengalaman temen-temen yang udah DM aku di Instagram. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!